Selamat jumpa Bapak dan Ibu dengan saya Gustaf Bernard Rumkorem, Widya Iswara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Papua. Melalui video ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran yang saya lakukan ketika mengampu mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Deskripsi singkat dari mata pelatihan ini adalah memberikan pembekalan kepada para peserta diklat untuk memahami etika, integritas, sikap perilaku yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pengendalian di dalam pelayanan publik. Sehingga nanti pada akhirnya hasilnya diharapkan bahwa para peserta akan mampu untuk mengaktualisasikan etika dan integritas itu di dalam tugas-tugasnya sebagai pengawas dari pelaksanaan pelayanan publik di instansinya masing-masing. Materi pokok yang saya ampu pada saat ini adalah materi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Saya berharap agar Bapak dan Ibu dapat memperhatikan penyajian saya ini dengan baik, ambil pengertian, ambil pemahamannya, sehingga nanti setelah ceramah ini ada waktu untuk kita lakukan diskusi, tetapi juga evaluasi, ya, sejauh mana Bapak dan Ibu menangkap apa yang didengar selama ceramah tadi. Selanjutnya, marilah kita mulai pembelajaran ini. Bapak dan Ibu, etika dan integritas itu dua hal yang sangat banyak saling berhubungan dan kita temukan di dalam dunia kerja kita, di instansi kita masing-masing. Selanjutnya mari kita lihat beberapa pandangan dan pemikiran mengenai etika dan integritas itu. Etika itu adalah sebuah istilah Yunani yang disebut ethos, artinya tempat tinggal, kampung, atau kebiasaan, termasuk sikap dan watak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat atau suatu golongan tertentu di dalam masyarakat kita. Menurut Barthes, etika itu adalah nilai dan norma moral. Itu pegangan bagi seseorang yang menuntun dia di dalam mengambil sikap dan tindak tanduk perilakunya di dalam kehidupannya. Sementara menurut Keraf, etika itu adalah sebuah ajaran yang berisi perintah dan larangan yang menjadi pegangan untuk seseorang atau kelompok masyarakat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara itu, pengertian daripada integritas, saya ingin jelaskan bahwa integritas itu berasal dari bahasa Latin yang artinya integer. Integer itu berarti seluruhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu terkait dengan mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan
yang utuh, memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas dengan demikian merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya. Dengan kata lain, sama kata dan perbuatan. Keutuhan dan kebulatannya itu tidak dapat dihilangkan atau dipisahkan. Di dalam dunia kerja, etika dan integritas itu merupakan satu kesatuan yang saling berkait satu dengan yang lain. Dari pendapat yang Bapak Ibu sampaikan tadi, kemudian dikaitkan dengan pendapat pandangan para ahli, itu kita mengetahui bahwa etika dan integritas itu merupakan hal yang saling terkait, saling berhubungan dan sangat diperlukan di dalam dunia kerja kita. Oleh karena itu seorang pemimpin dituntut memiliki akhlak yang baik, moral, etika yang baik, serta juga integritas, keteguhan diri untuk melakukan tugas-tugas pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Demikian beberapa informasi atau pemahaman daripada etika dan integritas itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan gunakan waktu ini sekitar 15 menit untuk masing-masing kelompok melakukan diskusi. Tujuannya adalah untuk menyoroti bagaimana realita pelaksanaan etika dan integritas itu di instansi masing-masing. Hasil diskusi ini akan dibawa oleh masing-masing kelompok ke dalam diskusi kelas yang waktunya akan ditentukan nanti. Ya, saya jelaskan tambahan sedikit. Silakan di masing-masing kelompok diskusi itu memilih salah satu jenis kegiatan pelayanan publik yang saudara ketahui. Diskusikan itu di kelompok, kemudian temukan di sana seperti apa realita dari pelaksanaan etika dan integritas di dalam pelaksanaan kegiatan publik tersebut. Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mengikuti diskusi kelompok, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelas. Tampak dari pembicaraan kita bahwa penerapan etika dan integritas di dalam pengendalian kegiatan pelayanan publik itu masih kurang dari apa yang diharapkan. Silakan, saya ingin mendengarkan komentar dari Bapak dan Ibu. Jikalau kondisinya seperti tadi, artinya kesan bahwa etika dan integritas itu masih kurang atau masih rendah, apa yang harusnya kita lakukan supaya ke depan etika, integritas itu betul-betul diterapkan di dalam pengendalian kegiatan pelayanan publik. Silakan kalau ada yang punya pendapat. Baik, Bapak dan Ibu, pertemuan kelas kita pada hari ini kami berharap bahwa pengetahuan, lalu diskusi, lalu masukan-masukan yang saling melengkapi pemahaman kita pada hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Sehingga ketika kita di kantor menjalankan tugas kita selaku pengawas, selaku pengendali dalam kegiatan pelayanan publik, kita dapat melakukannya dengan etika dan integritas yang tinggi, sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani
dan semua pelayanan dapat dikerjakan dengan baik. Demikianlah video pemaparan strategi pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dalam meningkatkan etika dan integritas kita sebagai pemimpin Pancasila, secara khusus di dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang kita kendalikan di instansi kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sehat dan kuat. Terima kasih. Salam.